Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy mau ngebahas tentang cerita sejarah dan juga legenda dari Black Myth Wukong. Jadi ini adalah game yang fenomenal banget, dan aku sampai nontonin semua ya alur ceritanya di Drum. Juga aku nonton video game through-nya Meow Out. Pokoknya semuanya deh, karena bener-bener suka banget ya. Dan di sini Jokastoy mau menceritakan tentang sejarah dan asal-usul Black Myth Wukong ini seperti apa sebenarnya, serta kok bisa jadi game yang fenomenal banget di tahun 2024 ini. Karena ini nostalgia masa kecil yang nonton sinetronnya Wukong, Sun Gokong mencari kitab suci ke barat, dan ini relate banget dengan generasi aku. Jadi aku mau bahas ini ya teman-teman. Jadi nggak terlalu melenceng sih dengan pembahasan Jokastoy yang memang bahas tentang hal-hal yang fiksi story yang aku pikir seru ya guys. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas guys. Here we go. Asal usul dan sejarah legenda Black Myth Wukong. Legenda Sun Wukong, tokoh utama dalam game Black Myth Wukong, berasal dari kisah klasik Tiongkok yang mendunia, yaitu Journey to the West, atau dalam bahasa aslinya disebut Xiaoji. Ditulis pada abad ke-16 oleh penulis anonim yang diidentifikasi sebagai Wu Cheng'en. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang biksu Buddha dan pengikutnya yang luar biasa. Salah satunya adalah Sun Wukong dalam pencarian kitab suci ke barat gitu guys. Dalam beberapa dekade terakhir, tokoh Sun Wukong menjadi semakin populer di dunia modern, terutama dalam budaya pop, film, animasi, dan video game. Salah satu adaptasi yang paling baru dan menarik terkeren di 2024 adalah game Black Myth Wukong, mitos gelap Wukong, yang menyajikan interpretasi baru dan lebih gelap dari legenda Raja Kera ini. Namun sebelum memahami inovasi game tersebut, penting untuk ditelusuri dan cerita legenda Sun Wukong yang kaya dan syarat makna dalam mitologi Tiongkok. Menurut asal-usul Sun Wukong dalam Journey to the West, Sun Wukong adalah Raja Kera yang terlahir dari batu di gunung bunga dan buah. Kisah kelahirannya sudah dipenuhi dengan elemen mitologis. Batu ini yang menyerap energi langit dan bumi melahirkan seekor kera sakti yang kemudian menjadi Sun Wukong. Berbeda dari kera biasa, Wukong langsung menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kekuatan fisik yang hebat. Namun ambisinya yang besar untuk menjadi abadi membuatnya melakukan perjalanan panjang demi memperoleh kekuatan dan ilmu gaib. Dalam perjalanannya, Sun Wukong belajar berbagai ilmu dari seorang guru Taois yang memberinya kemampuan magis, sihir, dan kekuatan, termasuk kemampuan untuk berubah menjadi 72 bentuk yang berbeda-beda. Selain itu, ia mampu berjalan di atas awan, menggunakan tongkat sakti yang bisa mengecil dan membesar sesuka hati, dan menjadi ahli dalam seni bela diri. Namun ambisi besar Wukong menjerumuskannya ke dalam konflik dengan penduduk kayangan surga. Setelah berhasil mendapatkan kekuatan luar biasa dan merasa tidak ada yang bisa menghentikannya, Wukong menantang para dewa di surga dan mengklaim dirinya sebagai Qi Tian Dasheng, atau raja di atas segala raja. Dalam pemberontakan yang epik, Sun Wukong mengalahkan banyak dewa dan membuat kekacauan besar di alam semesta. Akhirnya hanya Buddha yang mampu menghentikan amukan Sun Wukong. Buddha berhasil menjebaknya di bawah gunung 5 jari selama 500 tahun sebagai hukuman atas pemberontakannya. Selanjutnya, cerita Wukong berlanjut bersama Biksu Tang Sanzang. Setelah terperangkap selama 5 abad 500 tahun, Sun Wukong dibebaskan oleh seorang biksu bernama Tang Sanzang yang sedang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci Buddha. Sebagai hukuman atas dosa-dosanya, Wukong diwajibkan untuk menemani dan melindungi Tang dalam perjalanannya. Namun hubungan antara Sun Wukong dan Sanzang tidak selalu mulus. Sifat Sun Wukong yang keras kepala dan suka memberontak seringkali menjadi sumber konflik. Di sepanjang perjalanannya, Sun Wukong terus-menerus diuji. Ia harus menghadapi berbagai makhluk gaib, iblis, dan rintangan lainnya. Namun seiring waktu, Wukong mulai belajar tentang kebajikan, kesabaran, dan pengorbanan. Perjalanan ini menjadi bagian dari pertumbuhan spiritual Wukong, di mana ia bertransformasi dari sosok pemberontak yang egois menjadi pelindung setia dan berintegritas. Nah, kalau untuk game dari Black Myth Wukong, ini ceritanya sesudah Wukong itu berhasil mengantarkan dengan selamat gurunya itu untuk mengambil kitab suci ke barat ya guys. Jadi ini cerita di gamenya after itu, di mana ia berkonflik lagi dengan penduduk langit dan panglima surga Erlang. Nah, di sini akhirnya Wukong harus benar-benar dibinasakan, dan akhirnya jiwanya itu kayak reinkarnasi dengan kerabat lainnya yang jadi karakter yang kita mainkan dalam game. Black Myth Wukong adalah sebuah game aksi yang mengambil terinspirasi dari legenda Sun Wukong dan menggabungkan
digabungkan dengan elemen fantasi yang gelap. Game ini dikembangkan oleh Game Science, sebuah studio game independen dari Tiongkok. Meskipun game ini didasarkan pada mitos klasik Black Myth Wukong, tetapi pendekatan dari game ini sangat baru banget ya. Lebih dinamis, visualnya lebih memanjakan, memukau, membuat game ini menonjol di tengah adaptasi game serupa lainnya. Dalam game ini kita kembali dengan Sun Wukong, namun dalam versi lebih misterius. Visualnya yang dark, penuh dengan monster yang susah untuk dihadapi, serta musuh yang menantang. Siluman mencerminkan dunia yang lebih keras dan brutal dibandingkan versi tradisionalnya. Jadi gamenya itu lebih kompleks ya guys. Meskipun demikian, unsur-unsur inti dari cerita Journey to the West tetap dipertahankan dalam game ini. Pemain dapat mengendalikan Sun Wukong dan menggunakan kemampuan-kemampuannya untuk berubah bentuk, bertarung dengan kekuatan yang luar biasa, menghadapi musuh-musuh yang menghalangi perjalanannya. Salah satu keunggulan dari game ini adalah penggunaan teknologi grafis tingkat tinggi yang memberikan pengalaman visual realistis dan mendalam, membuat dunia fantasi Tiongkok Black Myth Wukong ini lebih kerasa hidup. Black Myth Wukong juga memperkenalkan interpretasi baru tentang karakter Sun Wukong. Meskipun masih mencerminkan sifat pemberontak dan tangguhnya, Sun Wukong dalam game ini terlihat lebih penuh dengan konflik batin dan dibebani oleh tanggung jawab yang besar. Adaptasi ini membawa dimensi baru pada karakter Sun Wukong, membuatnya lebih relevan dengan para pemain modern pada zaman era sekarang ya guys. Jadi dengan adanya game Black Myth Wukong ini menjanjikan pengalaman yang luar biasa bagi para gamer. Aku aja nontonnya seru banget ya guys. Apalagi monsternya itu bener-bener keren banget sih. Ini bagus banget, apalagi kan dia kayak semi open world gitu, sehingga kalau nonton orang main game, walaupun aku bukan gamer dan juga nggak ada konsolnya ya guys, sehingga aku nonton aja deh. Bener-bener epic banget narasi dari mitologi Black Myth Wukong ini, dan gameplay aksi yang intensnya juga, serta visual yang menakjubkan. Bagi para penggemar mitologi dan game aksi, Black Myth Wukong merupakan salah satu game yang paling dinanti-nantikan, dan ekspektasi yang tinggi ini menandakan potensi besar game ini untuk menjadi salah satu judul game legendaris dalam industri gaming. Jadi semoga aja kedepannya akan banyak game-game seperti ini lagi yang based on legenda dan mitologi ya guys. Jadi benar-benar seru mainnya. Black Myth Wukong ini merupakan action role playing game RPG yang rilis Agustus 2024 lalu. Jualannya pun sudah sangat meroket dan bersaing dengan game serupa seperti Elden Ring dan Cyberpunk. Selain menjadi cerita petualangan yang epik, legenda Sun Wukong mengandung banyak pesan moral dan filosofis yang mendalam. Salah satu tema utama dalam kisah ini adalah perjalanan menuju pencerahan. Sun Wukong yang pada awalnya keras kepala dan penuh ambisi, belajar melalui pengalamannya bahwa kekuatan dan kekuasaan tidak bisa mengatasi segalanya. Melalui bimbingan gurunya, ia mulai mengerti pentingnya kerendahan hati, pengorbanan, kebaikan, kebijakan, dan kebajikan. Selain itu, legenda itu juga mencerminkan filosofi Taoisme dan Buddhisme yang sangat berpengaruh dalam budaya Tiongkok. Sun Wukong yang berusaha mengendalikan kekuatan alam semesta mencerminkan keinginan manusia untuk menguasai beragam macam gitu ya, tamak dan rakus, tetapi akhirnya harus tunduk pada hukum-hukum alam dan kekuatan yang di atas segalanya. Perjalanan spiritual Wukong adalah simbol dari pencarian manusia akan makna hidup dan keseimbangan. Kisah Sun Wukong telah menginspirasi berbagai seni karya film, serial televisi, hingga video game di seluruh dunia. Sosok Sun Wukong yang karismatik, penuh teka-teki dan kuat telah menjadi ikon budaya pop yang melampaui batas-batas negara dan generasi. Film animasi, adaptasi modern, dan berbagai pertunjukan teater terus dipopulerkan akan legenda dan cerita ini. Akan ada karakter-karakter yang harus kita hadapi nanti di game ini, seperti Zhu Baijie, Cut Pat Kai, siluman Raja Kerbau, Dewa Erlang, dan siluman laba-laba, serta siluman banyak monster lainnya. Black Myth Wukong game ini tidak seperti kebanyakan elemen pada game RPG Souls-like lainnya. Jadi dia tidak seperti Souls-like, lebih kayak ke genre boss rush, di mana setiap misi harus menyelesaikan boss yang satu dan boss yang lainnya, sembari mengumpulkan berbagai item yang akan memperkuat si karakter yang kita mainkan. Sehingga Souls-like-nya itu agak sedikit berbeda ya guys. Developer game Black Myth Wukong, Game Science, ini menggunakan Unreal Engine kelima, yaitu teknologi terbaru dalam dunia pergameran gitu ya, menawarkan fitur yang canggih gitu guys, sehingga penampilan visualnya itu lebih realistis dan lebih detail dan lebih memanjakan mata banget ya. Teknologi Unreal Engine kelima ini membuat game Black Myth Wukong ini, dunianya di dalam game itu terasa sangat hidup. Lokasi-lokasinya yang ikonik terlihat lebih realistis. Pergerakan setiap karakternya dan ketajaman visual serta detailnya itu
cakep banget. Ending dari Black Myth Wukong game ini tergantung bagaimana kalian bisa dengan bagus bermain dalam game ya. Kalau kalian oke memainkan karakternya, maka endingnya akan bagus pula. Namun jika kalian jelek mainnya, ya endingnya juga jelek. Jadi setiap gamer atau player itu memiliki ending yang berbeda-beda tergantung kemampuan mereka. Oke teman-teman semuanya, itu dia sedikit informasi aku tentang Black Myth Wukong. Aku buat video ini untuk menghargai game ini yang menurut aku patut banget untuk kita acungi jempol ya guys. Dan aku merasa seneng banget sih nonton perjalanan game Black Myth Wukong di YouTube-nya Meow Out pasti. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.